Gambaran umum dulu ya, bahwa ketika ada orang yang meninggal dunia, termasuk seandainya lebih dari satu orang, maka 4 kemungkinan yang harus dicari tahu oleh pihak kepolisian. NASH, natural, apakah orang-orang yang meninggal dunia itu disebabkan karena faktor alami, atau A, accident, tersengat listrik, kepala terbentur lantai, tersambar petir dan seterusnya, itu accident. Atau yang ketiga H, homicide, dan yang keempat adalah bunuh diri. Nah, dalam kasus ini sebagaimana kasus Kalideres, saya juga mengatakan bahwa karena yang meninggal lebih dari satu orang, maka betapapun kejadiannya di satu TKP dan barangkali di satu waktu yang sama, tapi penyebab kematian seluruh jenazah tetap harus disisir satu persatu. Sehingga secara spesifik bisa disimpulkan jenazah A meninggal karena apa, mayat B meninggal karena apa, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak bisa pukul rata bahwa semua pasti karena bunuh diri atau semua meninggal pasti akibat kecelakaan dan seterusnya. Contoh konkret, anggaplah ada satu orang yang meninggal dunia karena menelan zat tertentu. Meninggal dunia kita simpulkan bunuh diri. Tapi kalau ternyata menelan zat tertentu itu didahului oleh pengkondisian oleh pihak lain, maka jangan-jangan justru ini lebih tepat dikategorikan sebagai pembunuhan. Karena pengkondisian oleh pihak lain berarti dipengaruhi pihak lain, ini lebih mendekati ke arah pembunuhan, bukan bunuh diri. Nah, sekali lagi, karena dalam kasus ini sebagaimana kasus Kalideres yang meninggal lebih dari satu orang, maka tetap perlu dicari tahu secara definitif, secara spesifik penyebab kematian masing-masing jenazah. Ya, mungkin saja menurut saya itu perlu dicari tahu oleh pihak kimia forensik ya. Kalau saya tanda petik penasaran dengan kalimat yang menurut media bunyinya adalah to you whoever, kurang lebih. Pilihan kata whoever menjadi suatu yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena pesan itu seolah tidak dikirim kepada pihak tertentu secara spesifik. Entah itu keluarganya, entah itu temannya, entah itu tetangganya, atau entah pihak tertentu yang memang dialamatkan akan menerima pesan tersebut. Kalimat to you whoever dengan demikian mengindikasikan bahwa boleh jadi keluarga ini memang sudah terisolasi sedemikian rupa, sudah berjarak sedemikian jauh dari lingkungan sosialnya. Sampai-sampai pesan akhir yang mereka bikin pun tidak ditujukan kepada pihak tertentu. Dan mereka seperti sudah membayangkan bahwa jenazah mereka adalah akan ditemukan lewat penemuan secara entah itu secara sengaja atau tidak sengaja. Kita dapatkan satu profil kecil tentang bagaimana relasi sosial orang yang mengakhiri hidupnya dengan lingkungan sosialnya. Pun itu menurut saya tidak terlalu mengejutkan dalam pengertian bahwa sekitar 90% kasus bunuh diri para pelakunya memang mengidap gangguan afektif, perasaan yang tidak stabil, mood yang bergoyang, yang berayun, depresi dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ini yang terjadi, maka sekali lagi kalimat to you whoever memang mengindikasikan adanya relasi sosial yang sedemikian jauh yang menjadi penanda orang-orang yang barangkali memang mengalami depresi, mengalami gangguan afektif. Siapa gerangan pemilik nomor-nomor tersebut sehingga bisa dicari tahu tidak hanya identitas pihak pemilik nomor tersebut, tapi pihak-pihak tersebut akan bisa memberikan gambaran atau potret tentang keluarga ini. Kenapa potret atau gambaran kepribadian keluarga ini penting? Karena itu merupakan salah satu metode yang diterapkan oleh disiplin psikologi forensik ketika mencoba mencari tahu sebab musabab tentang orang yang meninggal dunia. Psikologi forensik bekerja lewat metode otopsi psikologis dengan 2 jalan. Pertama, melakukan pengecekan terhadap orang-orang yang signifikan, entah keluarga, entah teman, entah pasangan, entah tetangga, atau siapapun yang dianggap tahu, atau dokter pribadi misalnya. Tapi juga dengan melakukan pengecekan dokumen kesehatan, dokumen kepemilikan rumah, dokumen pembayaran listrik. Itu akan bisa memberikan gambaran tentang apa kondisi yang barangkali sedemikian berat yang dialami oleh keluarga ini sampai kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri, kalau itu dianggap sebagai bunuh diri. Memang tidak bisa saya pungkiri ya, sepintas seketika saya langsung membayangkan kasus Kalideres, karena tadi ada sekumpulan orang meninggal di satu TKP di waktu yang saya anggap sama. Tetapi dalam kasus Pulau Mas sekian tahun silam juga ada satu keluarga yang meninggal dunia di waktu yang kurang lebih sama, juga di dalam kamar mandi di TKP yang sama, tapi ternyata bukan merupakan bunuh diri, melainkan kasus pembunuhan. Jadi
Kendati tampaknya masyarakat sudah berasumsi ini merupakan kasus bunuh diri, tetap pihak kepolisian harus memastikan penyebab kematian apa masing-masing jenazah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.